Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal dalam ajaran agama kita, baik melalui Al-Quran, hadis, ya, ada juga kaulnya para ulama tentang bagaimana seharusnya kita menjadi bagian dari rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Tentu ini menjadi sebuah hal yang harus kita pahami, yang merupakan sunnah, ya, dari Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah itu banyak, ya. Salah satunya adalah bagaimana mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Jadi ketika kita merasa ingin mencintai Rasulullah SAW, salah satu implementasinya adalah bagaimana kita berjuang bersama dengan anggota keluarga kita, istri, anak, mertua, ipar, ya. Ya, sama-sama membangun rumah tangga yang bahagia, ya, dari dunia ini sampai di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima bacaan salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Keluarga Muslim. Hari ini saya akan coba mengangkat tema tentang pentingnya sikap saling memahami di dalam keluarga. Hari ini, ya, sebetulnya tidak asing lagi di telinga kita tentang adanya kajian-kajian, ya, atau juga mungkin majelis-majelis, ya, atau juga bisa jadi pusat-pusat konsultasi yang bertemakan keluarga sakinah, ya. Ada konsultasi keluarga sakinah, ada kajian tematik keluarga sakinah, termasuk di dalam program iDream Radio juga ada pembahasan mengenai itu, ya. Dan narasumbernya banyak, ya. Ada Ustaz Abdul Hadir LC, ada Ustazah Dr. Nur Hamidah, ya. Beliau juga, kemudian ada Ustazah Sufi, ya, juga memberikan kajian-kajian tematik tentang keluarga sakinah. Dan tentu ini harusnya menjadi sebuah perhatian bagi kita. Kenapa demikian banyak, ya? Karena memang keluarga ini termasuk pilarnya negara, gitu, ya. Kalau keluarga yang ada di Indonesia ini rapuh, ya, maka negara kita juga rapuh.
Jadi institusi keluarga ini tidak bisa dipandang remeh oleh negara manapun. Ya, negara yang memandang remeh institusi keluarga, ya siap-siaplah mengalami kehancuran, gitu kan. Fenomena ini sudah ada ya di beberapa negara maju yang sudah mulai mengabaikan institusi keluarga ya dengan alasan kebebasan berekspresi, ya kebebasan menentukan hak pilih dan macam-macam ya. Yang ujungnya adalah melegalkan praktek LGBT ya. LGBT ini kan bertentangan dengan prinsip keluarga. Gimana mau ada keluarga ya kalau pasangannya satu jenis ya, lelaki ketemu lelaki, perempuan ketemu perempuan, mau beranak gimana ya, membentuk keluarga gimana, kon bisa mengangkat anak lah. Iya ya, sekarang nanti kalau anaknya ketularan LGBT gimana ya, pada akhirnya kemudian kan habis begitu. Nah, negara-negara yang seperti itu ya siap-siap lah ya kalau kemudian tidak melakukan perubahan yang radikal ya dalam pola pikirnya ya terkait dengan LGBT ini, tentu akan mengalami kehancuran. Di beberapa negara Asia juga sudah kelihatan ya, katanya ada negara-negara seperti Thailand gitu kan, kata teman ya yang main ke sana, di kantong-kantong prostitusi kemudian kantong-kantong LGBT di negara-negara tersebut ya sudah sepi, nggak kelihatan anak-anak lari-larian. Kalau dulu ya sebelum LGBT marak biasa ya rame di pojok-pojok kampung kota gitu ya, ya di pojok-pojok perumahan anak-anak main lari. Sekarang udah nggak kelihatan. Bisa dibayangkan 10-20 tahun lagi mau jadi apa tuh kampung ya kalau anak-anaknya sudah nggak ada yang namanya anak-anak. Nah itu pangkalnya adalah legalisasi dari LGBT. Nah ini tentu kita tidak mau terjadi di negara kita. Oleh karena itu kemudian pemerintah ya alhamdulillah Indonesia masih berada di posisi yang benar ya, melarang praktek LGBT ya. Dan alhamdulillah penduduk kita juga jumlahnya banyak ya, 270 juta jiwa. Dan ini tentu perlu dibina ya, jangan sampai kemudian semangat ya untuk melanggengkan institusi keluarga ini tidak berada di rel yang benar, yang pada akhirnya kemudian melahirkan masalah-masalah sosial ya yang diakibatkan dari perceraian. Karena kalau berbicara masalah sosial di dalam kehidupan sebuah negara biasanya memang pangkalnya itu dari keluarga ya. Keluarga-keluarga yang mengalami ya penyimpangan ya, atau berjalan tidak berdasarkan asas ajaran agama ya, biasanya kemudian rapuh ya. Mudah terjadi KDRT karena kan agama mengajarkan akhlak ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabda kan ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah SAW, diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah ketika manusia paham akhlak yang baik ya, akhlak yang baik itu artinya sikap yang kemudian tidak menimbulkan perasaan yang menyakitkan ya, orang lain ya. Orang itu kan kita sebut akhlak yang baik karena kalau kita berinteraksi dengan dia kita nggak merasa sakit hati, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, anggota keluarganya, bahkan kepada khadimah ya, atau khadim ya, yang menjadi saksi hidup. Itu salah satunya adalah Sayyidina Anas bin Malik ya. Beliau adalah aspri, asisten pribadinya Rasulullah. Beliau diserahkan oleh ibunya dari kecil ya, hingga usia belasan tahun hidup bersama Rasulullah untuk membantu keperluan Rasulullah ya. Ya kalau Rasulullah mau perlu apa itu dibantu oleh Sayyidina Anas bin Malik itu dari kecil. Dan beliau adalah saksi yang mengatakan beliau tidak pernah ya melihat cekcok, gaduh ya, di dalam rumah tangganya Rasulullah SAW. Ya kalau ada sedikit perselisihan ya, itu biasa ya, tetapi bukanlah sebagaimana yang umumnya terjadi dalam rumah tangga kita ya.
Di rumah tangga Rasulullah itu adem ayem. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah saya itu kayak surga. Nah, ini sebuah ungkapan yang dalam ya. Oleh karena itu kemudian ketika masing-masing ya yang ada di dalam institusi keluarga, baik itu ayah, ibu, anak, ya, kemudian kalau ada mertua, ada ipar, semuanya berpegang kepada prinsip akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka tentu ya insya Allah tidak akan terjadi cekcok, tidak akan terjadi pertengkaran, tidak, apalagi ya KDRT ya, kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak akan terjadi. Karena masing-masing merasa nyaman ya, dengan interaksi. Anak ketika berhadapan dengan orang tuanya merasa nyaman karena dia tidak merasa tersakiti perasaannya. Ada sebuah pernyataan ya dari para penggiat sosial ya, para penggiat media sosial ya, yang mungkin punya pengalaman ya, bahwa katanya ya 90% anak-anak muda di Indonesia itu merasa hancur perasaannya ketika berada di dalam rumah. Ya, ini di Indonesia mungkin ya, kita tidak bicara dunia, Indonesia lah, terutama di kota-kota besar, karena ternyata waktu berkumpul dengan keluarga itulah momen di mana seorang anak merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Orang tua punya masalah di kantor, ya, sampai ke rumah, ya dibawa itu masalah, yang jadi korban anaknya. Jadi dimarahin sama bos, mau marah sama siapa dia? Ya nggak berani marah sama bosnya kan? Ya, maka yang jadi korban adalah yang lemah. Ya, yang paling lemah di rumah adalah anak. Ya, ibu punya masalah di luar, ya, punya masalah dengan orang tua, dengan suami, ya, dengan ayah, maka yang jadi korban anak. Berapa banyak berita-berita di tanah air kita, ya terbaru ada seorang ibu, ya Allah, ya, nauzubillah, yang tega membakar bayinya yang baru lahir ya di Madiun ya, dengan alasan sakit hati sama suaminya yang dituduh yang menuduh dirinya selingkuh ya. Sehingga anak yang dilahirkan katanya anak selingkuh ya. Padahal dia tidak merasa begitu ya, tidak merasa selingkuh. Yang dikorbankan siapa? Bayi yang baru lahir ya, dibakar, ditungku ya, nauzubillah. Jadi inilah yang terjadi ya. Maka wajar jika kemudian istilah-istilah kajian ya yang berkaitan dengan keluarga sakinah atau juga mungkin parenting ya, bagaimana menjadi orang tua, tip dan triknya ya, itu diajarkan dan ada dan banyak begitu. Ini untuk membina itu tadi ya. Ya harapannya ya keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini adalah keluarga-keluarga yang merasakan bagaimana tentramnya, sakinahnya di dalam rumah tangga. Dan sekali lagi saya katakan, itu berakar dari kesadaran masing-masing untuk menjunjung ya, tinggi akhlakul karimah. Dan salah satu akhlakul karimah ya, yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW di dalam berinteraksi, ya, baik bersama dengan orang lain, apalagi dengan keluarganya adalah saling memahami. Pengertian. Jadi Rasulullah SAW itu adalah sosok yang memiliki sikap ya, atau sifat pengertian yang luar biasa. Ya. Jadi beliau itu sangat memahami perasaan orang lain. Ya. Sehingga wajar jika kemudian tindak tanduknya, sikapnya tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, disinilah yang kadang-kadang minus ya di dalam rumah tangga kaum muslimin ya, mungkin tidak semuanya, ada yang punya itu gitu, tapi ya, kalau kita lihat dari data statistik yang angka perceraian di berbagai wilayah di tanah air ini naik ya, tinggi juga itu ya. Bisa jadi ini persoalan ini tadi ya, persoalan kurangnya rasa saling memahami, terutama di dalam anggota keluarga. Ya, yang paling tinggi lah ya, misalnya mertua tinggal bersama dengan anak dan menantunya, tapi dia nggak memahami perasaan menantu, kayak gitu ya. Maka muncul nanti konflik antara mertua dengan menantu. Kemudian istri gitu ya,
tidak paham, tidak berusaha memahami bagaimana kehendak keinginan ya, suaminya, ya, maka akan muncul konflik di antara suami dan istri. Demikian sebaliknya, ketika suami tidak memahami perasaan istrinya, ya, ya dia punya orang tuanya cerewet gitu ya. Dia tahu ya orang tuanya itu ya ibu atau bapaknya memang sikapnya kurang bagus ya, karena mungkin pola pendidikan dulu nggak benar, sifatnya kurang bagus. Ya, istrinya tinggal bareng-bareng. Nah, suami kadang-kadang ada yang tipikalnya nggak ngerti perasaan istri gitu kan. Udah jelas gitu kan, orang tua dia memang akhlaknya kurang baik. Ketika ada konflik antara suami, ya, antara orang tua dengan istrinya, maka kemudian kondisinya diperparah dengan suami yang justru malah juga menyalahkan istri. Ya memang orang tua ya walaupun bagaimanapun ya orang tua ya tetap harus dihormati, tapi jangan sampai kemudian kita menjadi pihak yang juga memperparah situasi ya, dengan memposisikan istri sebagai pihak yang salah juga. Yang ada ya yang seharusnya justru kalau kita paham, kalau suami paham perasaan istri, ya justru si suami ini kemudian mengambil ya sikap pertengahan gitu ya. Tidak membela istri, tidak membela orang tua ya. Karena tahu orang tua akhlaknya kurang baik, istri juga walaupun benar tapi pada posisi sebagai menantu itu kan. Tidak membela tetapi kemudian berusaha mengislahkan. Nah, itu ya. Kepada istri bilang, Adinda ya, Kakanda minta maaf ya kalau misalnya ayah ya atau ibu gitu kan akhlaknya kurang baik ya karena mereka begini. Jadi dihibur sehingga bagaimana istri menjadi paham, oh mertua saya itu begitu karena memang dulu sekolahnya nggak benar gitu ya. Atau mungkin pendidikan agamanya kurang dulu, nggak belajar agama, jadi wajar kalau kemudian sikapnya tidak baik. Nah, jadi kemudian istri ya menjadi paham dan berusaha untuk menjadi pihak yang bisa untuk bersabar. Di satu sisi ya anak juga, si suami juga ya berbicara dengan orang tua. Ya, abah, mak gitu ya, saya paham kan istri saya ini menantu gitu kan, ya posisinya memang harus begini begitu. Tapi tolong dipahami juga itu kan, dia juga ada beban, ya ada ayah ada anak yang harus diurus. Kalau misalnya abah mak minta sesuatu agak telat ya, atau minta dimasakin apa nggak kecukupan ya, jangan semua disalahin ke istri saya gitu kan. Nah, bisa jadi dia lagi sibuk gitu, saya minta emak dan bapak gitu ya bisa mengerti ya. Nah, kalau ada apa-apa komunikasikan dengan saya dulu mak ya, jangan langsung nyemprot istri saya, dia orangnya sensitif gitu ya. Jadi ada agak sedikit berdiplomasi dengan orang tua kita sehingga kita menjadi penengah di antara mereka ya. Sedangkan kepada orang lain saja Allah memerintahkan kita untuk di dalam surah Al-Anfal gitu ya, fa aslihu baina akhwaikum ya, maka damaikanlah sesama saudara. Itu dengan orang lain saja kita disuruh Allah untuk mencari jalan perdamaian ya, mendamaikan, menengahkan, apalagi ini dengan orang terdekat di antara orang tua dengan istri kita ya, jangan justru malah itulah ya kadang-kadang ada orang kurang tepat ya, kurang bijak ya, mentang-mentang ini orang tua, gimana pun juga orang tua, istri salah-salahin, akhirnya kemudian ya jadi konflik yang pada ujungnya ya tidak sedikit istri ya, yang menodong kepada suaminya, pilih ibu kamu atau saya gitu ya. Nah, ini bahaya kalau dari sana ya. Nah, sebelum itu terjadi, nah inilah yang kita minta suami ya bisa menjadi penengah. Bisa menjadi penengah kalau itu tadi punya sifat, punya tabiat, punya sikap mengerti dan memahami perasaan orang lain. Sebetulnya untuk memiliki sifat ini mudah ya. Posisikan saja diri kita ya. Jadi ketika ada masalah begitu kan ya yang datang kepada kita, orang tua ngadu, istri ngadu, anak ngadu gitu kan, cerita masalah.
Posisikan coba diri kita kalau jadi dia kayak gimana. Atau ketika anak ya buat salah, coba posisikan diri kita bagaimana kalau kita jadi anak gitu, jadi dia. Apakah suka kemudian dimarah-marahi, dipukuli gitu ya, dikeluarkan, dilontarkan kata-kata yang keji gitu ya. Dasar anak anjing, maaf ya. Anak anjing lah, dia bapaknya. Kan begitu ya. Ada orang tua yang sanggup mengatakan kata-kata demikian, bisa dibayangkan bagaimana perasaan anak. Padahal kalau dipikir-pikir, coba orang tua pada posisi anak, mau nggak digituin kan? Nah, suami juga sama ya, kepada istri misalnya, misalnya istrinya diadukan oleh orang tuanya gini atau anaknya gimana, coba posisikan diri sebagai istri gitu kan. Nah, apa yang dirasakan? Istri kepada suami juga sama, gitu kan. Suaminya kerja pulang agak telat begitu, sampai ke rumah dimarah-marahin. Padahal coba istri berpikir bagaimana kalau dia jadi suami, ya bisa jadi dia pulang telat karena mungkin ya bensin habis di jalan, ya, sementara uang belanja semuanya dikasih ke istrinya, gitu ya. Nah, ini bisa jadi kan? Kenapa nggak telepon, kenapa nggak SMS? Bisa jadi nggak ada pulsa, nggak ada sinyal, gitu ya. Atau paling pendek ya nggak kepikiran karena mungkin saking banyak masalah di kantor. Nah, coba buat itu ya. Maka ketika itu muncul, ya, ada ada di dalam diri masing-masing ya. Orang tua, baik sebagai posisi sebagai orang tua atau sebagai mertua gitu kan, punya sifat memahami gitu kan. Nah, maka insya Allah tidak akan menjadi sumber konflik bagi anak dan menantunya. Ketika suami punya sifat, ya, sikap, ya, saling memahami, ya, memahami perasaan anggota keluarga, maka tidak akan ada konflik yang disebabkan oleh suami antara mertua dengan istri, istri dengan ibunya, dengan istri dengan anak-anaknya. Ada juga ya anak yang kemudian benci kepada ibunya, ya, gara-gara ayahnya yang cerita. Kan ada gitu ya. Sehingga atau sebaliknya ya, anak memusuhi ayahnya gara-gara ibunya yang cerita gini akhirnya terjadi permusuhan. Ini yang kemudian kita harus pahami. Karena memang berbicara rumah tangga ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya segala sesuatu memang tidak hanya cukup dengan niat baik. Kadang kita mikir insya Allah ya bismillah niat kita baik, masa sih nanti ujungnya nggak baik gitu ya. Ya kadang-kadang nggak selalu begitu gitu ya. Niat baik juga harus disertai dengan ikhtiar dan usaha yang baik gitu ya. Kita akui kita dulu nikah ya niatnya baiklah insya Allah gitu kan, menikahi si A, si B, si C begitu kan. Maksudnya menikah dengan salah satu ya, bukan semuanya. Itu niatnya ya baik begitu kan. Ada yang punya niat karena dia dia anak yatim dinikahi. Ada yang punya niat ini miskin gitu kan tapi baik orangnya. Ya saya mau angkat derajatnya dinikahi gitu ya. Ada juga ini hafizah, ya ini hafiz suaminya dinikahi gitu kan. Itu kan niat baik. Tetapi niat baik itu ternyata tidak cukup untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. Tidak sedikit suami yang kecewa dengan istrinya, ya, atau sebaliknya istri yang kecewa dengan suaminya. Padahal dulu bersangka baik dengan suaminya, perasaan dulu kenapa dulu memutuskan nikah atau menerima pinangan suaminya atau istrinya, dulu dia baik gitu kan, soleh, dengan itu saya niat ya Allah ini rumah tangga saya. Ternyata begitu nikah ada perbedaan ya. Ada sesuatu yang kita anggap tidak sesuai dengan yang kita kira dulu, maka kemudian timbul masalah ya. Nah jadi tidak hanya cukup dengan niat baik saja, harus ada ikhtiar usaha agar kemudian niat baik itu tetap terwujud dan terjaga. Salah satunya adalah bagaimana kita kemudian bisa saling memahami. Ya karena mudah saja gitu. Kenapa kita penting ya, memiliki sifat dan sikap saling memahami atau pengertian kepada anggota keluarga kita? Karena memang Allah jadikan kita ini berbeda-beda.
Perempuan ya Allah jadikan berbeda dengan laki-laki. Ya, dari sudut fisiknya beda ya. Dari sudut jiwanya ya juga beda ya, nafsunya itu beda. Kecenderungannya juga beda. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an begitu ini sempat menjadi perbincangan hangat begitu ya. Di kalangan para ulama juga gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan reward atau hadiah yang agak sedikit berbeda antara laki dan perempuan. Nah, itu ya. Kalau laki ya, di surga itu digambarkan dikelilingi oleh pelayan muda ya, wildanum mukhalladun gitu atau bidadari ya. Yang jelita ya. Jadi gambarannya kaum lelaki kalau dia masuk surga Allah berikan mereka salah satu hadiah yang Allah berikan adalah yang suka disebut dalam Al-Qur'an adalah hurun ain ya. Bidadari yang jelita dan jumlahnya tidak satu, banyak gitu ya. Nah, sementara kalau perempuan itu enggak disebutkan begitu, ya enggak disebutkan bahwa perempuan surga diberikan suami-suami yang tampan-tampan, itu tidak ada kalimatnya begitu. Nah, ya usut punya usut, ternyata memang kecenderungan perempuan dan lelaki memang berbeda. Kalau lelaki kecenderungannya itu tadi ya, kecenderungannya kepada lawan jenis ya. Yang normal ya, kalau yang nggak normal ya sesama jenis gitu. Kalau yang normal ya ke lawan jenis gitu. Makanya kan di dalam Al-Qur'an disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa ya, dijadikan indah pada pandangan manusia ya, dalam kurung ini laki-laki ya, hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama adalah kecintaan syahwat ya, kepada perempuan. Kalau perempuan kecenderungannya kepada apa? Ini banyak yang mengatakan perempuan itu cenderungnya sukanya happy-nya dengan materi. Ya, makanya umum kita dapati ya, perempuan-perempuan cantik yang tidak peduli suaminya seperti apa mukanya gitu ya. Yang penting bolanannya gede gitu. Nggak peduli muka suaminya kayak kaleng kerupuk, bisa kotak-kotak, ya, yang penting sebulannya 1 miliar misalnya. Nggak masalah bagi perempuan. Karena bagi mereka yang mereka suka adalah materi, ya, perhiasan, pernak-pernik gitu. Itu kan kecenderungannya berbeda. Anak juga tidak sama dengan orang dewasa. Sifat anak berbeda dengan sifat orang dewasa. Orang tua juga punya sifat yang berbeda, punya kondisi yang berbeda dengan anak-anak. Disinilah kemudian kita harus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat saling memahami dan mengerti. Ya, karena berbeda. Nah, ketika perbedaan ini muncul, kalau tidak di-manage dengan baik, maka akan muncul konflik. Ya. Karena biasanya yang menimbulkan konflik di masyarakat kita adalah perbedaan. Makanya di dalam dakwah itu, ya, di dalam dakwahnya para nabi, ada ayat yang memerintahkan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya. Kalau berbicara dakwah itu yang baik itu apa? Menyuruh kepada kalimat yang sama. Ya. Ya, yang kalau mau aman, damai gitu ya. Di dalam urusan dakwah ini yang justru kita kemukakan adalah persamaan di antara kita, jangan perbedaan. Karena kalau yang dimunculkan perbedaan, yang akan terjadi adalah konflik. Ya dalam keluarga juga gitu. Ketika kita tidak bisa memanage perbedaan-perbedaan ya, di antara anggota keluarga kita, maka yang muncul adalah konflik ya, antar anggota keluarga. Nah, tentu kita sebagai suami ya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut di dalam surah At-Tahrim ya. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, ini khitabnya kepada laki-laki ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlimu dan keluarga, maksudnya siapa yang menjadi tanggungan kita, dari api neraka. Maka berbicara sifat saling memahami, sifat saling mengerti, yang pertama harus ada dan dimiliki adalah
oleh mereka yang bergelar suami dulu. Ya. Jadi suami dulu nih, ya, harus menjadi orang yang mempelopori sifat saling memahami, ya, sifat pengertian. Ya. Nah kemudian ditularkan kepada istri, ditularkan kepada orang tua, ditularkan kepada mertua, ditularkan kepada anak. Nah, jadi penting juga ini bagi para istri ya, atau calon-calon istri ya, kalau ingin rumah tangganya bahagia, cari suami yang punya sifat pengertian, punya sifat saling memahami, berusaha untuk memahami. Nah, apa indikasinya Abi Genji suami atau calon suami itu punya sifat pengertian? Dia nggak gampang marah ya, kalau ada yang salah. Dia nggak gampang emosi kalau ada konflik. Kemudian apa? Kalau ditanya tentang sesuatu yang negatif, jawabannya adalah husnuzon, sangka baik. Ya, gitu. Kenapa sih bang si anu tuh gini-gini nih? Nah, kalau jawaban dari calon suaminya, ya, sangka baik aja lah, mungkin dia begini. Nah itu ciri orang punya sifat saling memahami. Nah itu. Cara yang kayak gitu susah sih memang ya, jarang, ini makhluk langka nih. Tapi insya Allah ada ya. Oleh karena itu kemudian, nah ini yang harus kita pahami dan kita sadari. Karena ya sahabat yang dirahmati Allah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, nah, ya, yang yang sangat sensitif. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW ya, idza fasadat sairu amalih, wa idza salahat sairu amalih. Nah, jadi kalau segumpal darah itu positif, baik, maka baik tuh kerjaannya. Ya. Tapi kalau segumpal darahnya itu buruk, maka buruk dah. Nah, apa itu? Kalbun ya, atau hati. Ya. Jadi hati ini sangat sensitif, harus diperlakukan dengan baik. Hati-hati yang ada di dalam anggota keluarga kita, ya, di dalam dada istri kita, di dalam anak kita, dalam orang tua, mertua, ipar. Itu kalau kita tidak jaga dengan baik, ya, dalam tanda kutip terluka atau tersakiti, ya, ini buntutnya ke yang lain-lain. Ya. Ya, seperti yang kata Nabi katakan tadinya, idza salahat sairu, idza salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Ya, kalau baik itu maka baik semuanya jasadnya gitu ya. Kalau buruk itu buruklah jasadnya. Ya, kalau misalnya hatinya sudah kacau, ya, sudah bad mood, ya, sudah mangkal, ya, gara-gara mungkin sikap suami yang tidak berusaha memahaminya, sikap orang tua yang tidak berusaha memahaminya, sikap mertua yang tidak berusaha memahaminya, sikap menantu yang tidak berusaha memahaminya, maka akan muncul permasalahan-permasalahan. Ada buntut, ada dampak dari hati yang bermasalah tadi, hati yang terluka, hati yang tergores. Ingat ya, sebagaimana yang selalu saya ungkapkan di atas ya, anggota keluarga kita ya, ini baik suami ke istri, istri ke suami, ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua, menantu ke mertua, mertua ke menantu ya, adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik kita daripada orang lain. Jadi jangan sampai ada kalimat sama orang lain begitu baik, begitu santun, ramah dan menjaga perasaan, begitu pulang ke rumah menjadi pribadi yang kasar. Ya, tidak. Anak-anaknya, istrinya, menantunya, mertua-mertuanya tidak merasakan sikap baik dari dia. Nah, padahal di luar orangnya baik. Kalau ditanya dia gimana di kantor, Pak, jadi panutan, gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah, anak tidak menemukan itu, istri tidak menemukan itu, suami tidak menemukan itu, mertua tidak menemukan itu, menantu tidak menemukan itu. Wah, ini salah. Nah, makanya kan ayatnya jelas, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Ya Tuhan enggak mengamanahkan diri kita dengan orang, dengan tetangga kita, ya, dengan bawahan kita di kantor, dengan atasan, enggak. Yang Allah titipkan kepada kita agar kita jaga dari api neraka adalah keluarga kita, ahli kita, orang yang menjadi tanggungan kita di dalam rumah tangga. Ini yang harus disadari oleh seluruh anggota keluarga. Anak
Ini kalau kita jadi anak kan ada anak yang kalau di sekolah begitu ya, wah dikenal sebagai anak yang baik. Ya, gurunya senang sama dia, temannya senang, tapi sampai ke rumah ya selalu ribut dengan kakaknya, dengan adiknya, ya, bertengkar dengan orang tuanya, konflik dengan kakek neneknya, musuhan dengan om-omnya, dengan tante-tantenya. Padahal di sekolah ya atau di luar rumah dikenal sebagai pribadi yang baik, teman yang enak, murid yang patuh. Jadi jangan sampai begitu. Kalau kita ya, kamu ya, adik-adik saya ini terutama ya, kalau di kampus, di sekolah, ya atau mungkin di kantor ya, menjadi teman yang menyenangkan bagi bagi rekannya, menjadi murid yang patuh bagi gurunya, ya, santun kepada siapapun di sekolah, maka ketika pulang ke rumah itu justru harus lebih menonjol lagi kepada anggota keluarga, pada orang tua. Ini gurunya didengerin omongannya, tapi orang tua ngomong diacuhin. Gurunya merintah sigap, tapi begitu orang tuanya merintah, aduh abi tar dulu ngapa. Nah, kalau udah begitu bahasanya ini yang jadi bahaya. Nah, itu melanggar syariat namanya. Syariatnya apa? Utamakan ya, siapa yang menjadi ahli kita. Malah kalau bagi saya nggak apa-apa orang mandang kita orang luar gitu, wah si bapak itu mah payah gitu ya. Nggak enak dibawa berteman misalnya. Tapi di keluarga tidak begitu. Di keluarga justru menjadi ayah yang hangat, menjadi suami yang siaga, menjadi istri yang patuh dan taat, menjadi mertua yang dicintai, menjadi menantu yang disukai. Itu lebih utama, lebih bagus malah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ya mungkin dalam masyarakat ada celahnya. Ya kalau masyarakat begitulah ya. Kalau kita dengerin omongan tetangga kadang-kadang ya, dia kan nggak tahu keadaan kita ya, makanya kadang-kadang menduga-duga gitu. Kenapa tuh bajunya kusut? Biasa istrinya lagi berantem sama suaminya, padahal ya, bisa jadi istrinya lagi sakit begitu. Atau listrik di rumah lagi mati, kebetulan dia mau pakai baju buru-buru, ya pakailah baju yang ada kusut begitu. Kalau tetangga kita kan mandang ya, lihat nggak diurusin istrinya. Nah itulah kalau kita dengerin omongan orang. Makanya yang penting bagaimana kita ya, menjadi ayah yang hebat, menjadi ibu yang luar biasa, menjadi menantu, menjadi mertua yang dicintai, disukai di dalam rumah ya. Ini yang kemudian kita harus perjuangkan. Oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, disinilah ya pentingnya kita kalau dalam bahasa agamanya riyadhah ya. Melatih diri untuk menjadi lebih memahami perasaan orang ya. Dan itu yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Jadi dulu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang lelaki ya yang kemudian ya, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan dispensasi dalam urusan dosa zina. Itu ya. Jadi dia ukur-ukur gitu kan, jadi orang Islam ini enak ya, tapi yang nggak enak itu bab zinahnya nih, karena dia senang sekali dengan katakanlah syahwatnya besar begitu ya, sehingga tidak bisa mengontrol syahwatnya. Jadi dia agak keberatan dengan larangan zina gitu. Kalau masalah mabok oke lah ya, membunuh siap gitu kan, nggak akan bunuh gitu ya, mencuri apalagi gitu kan. Tapi bab dilarang zina ini nih agak berat begitu kan. Maka dia minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian diberikan dispensasi atau pengecualian bagi diri dia boleh berzina. Ya Rasulullah nggak langsung marah-marah, nggak kemudian menggoblok-goblokan gitu ya. Kamu nih nggak tahu diri ya, udah tahu itu perintah Allah kan. Rasulullah nggak begitu. Karena itu tadi Rasulullah itu punya sifat pengertian yang luar biasa. Beliau paham ya pikiran orang ini. Nah, beliau juga mengerti ya, kalau pada posisi dia ya mungkin bukan begitu juga. Oleh karena itu Rasulullah itu tidak mudah mencela, mencaci, memaki karena punya sifat itu tadi pengertian yang luar biasa.
Maka Rasulullah itu tadi ya menularkan sifat bagaimana kita memahami dan mengerti, menanamkan sifat pengertian kepada laki-laki ini. Caranya gimana ya? Rasulullah dialog dengan dia, ya, dibuka dialog. Nah kita kalau mau menularkan sifat itu ya juga sama. Ya. Suami misalnya ingin menularkan sifat pengertiannya kepada pasangannya, atau kepada mertuanya, kepada ayah bundanya, atau kepada anaknya, buka dialog. Ya, banyak-banyak ngobrol. Apa kata Nabi kepada laki-laki ini? Oh, apakah kamu punya ibu? Iya. Kamu punya bibi? Ya, iya punya ya Rasul. Kamu punya anak perempuan? Punya. Kamu punya kakak perempuan? Punya. Adik perempuan? Punya. Bagaimana menurutmu kalau ibumu, bibimu, anak perempuanmu atau adik saudara perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Istrimu termasuk kalau punya, bagaimana kalau istrimu dizinahi oleh orang lain? Laki-laki ini kan normal ya. Ya marah ya Rasul, masa istri saya dizinahi? Masa ibu saya berani dizinahi sama orang? Masa anak saya, kakak, saudara saya yang perempuan berani dizinahi sama orang? Saya marah ya Rasulullah, saya akan kejar tuh orang. Ini bahasa saya ya. Maka kemudian kata Rasulullah, demikian pula orang lain. Ya. Bisa jadi yang kamu zinahi itu adalah ibu mereka. Bisa jadi yang kamu zinahi itu adalah istri mereka. Bisa jadi yang kamu zina itu adalah saudara perempuan mereka atau anak perempuan mereka. Mereka juga nggak redha, nggak suka. Jadi orang ini diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengerti dan memahami kondisi orang lain. Ya, kalau orang tua kita kan biasanya suka nasihatin gitu ya. Sebelum cubit orang coba cubit. Sebelum nampar orang coba tampar muka dia sendiri. Sebelum mencaci maki orang coba caci maki. Sebelum kepo sama orang coba, seneng gak orang kepo sama kita? Ini gitu. Kan ada nih fenomena kepo ya, pengen tahu urusan orang. Kita seneng banget, ada orang yang seneng pengen tahu urusan orang. Coba posisikan, seneng gak kita kalau digituin orang? Orang apa-apa kepo sama kita, berapa gaji lo? Lo itu korupsi ya? Gitu kan, dikepoin orang misalnya. Kan kita gak suka juga. Posisikan seperti itu, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita sebagai umatnya. Jadi berjuanglah kita untuk kemudian berusaha untuk menjadi pribadi yang bijak, ya. Yang bijak dengan cara memahami perasaan orang lain. Ya, dalam bahasa yang mudah, ya, imajinasikan, ya, bayangkan bagaimana kita kalau berada di posisi dia. Nah, pulang ke rumah, ibu kita ngadu, nak, istrimu kurang ajar. Masa ya ibu minta ini dia cuek aja, ibu manggil enggak dia jawab misalnya gitu. Nah suami jangan lantas kemudian terpancing ya, terprovokasi, lalu kemudian panggil istri dimarah-marahin tanpa jelas juntrungannya apa. Akomodir dulu apa kata ibu? Iya ibu, nanti saya tanya dulu ya. Saya minta maaf deh kalau ibu marah sama istri saya. Nanti saya tanya ke dia. Nah, tanya istri, Adinda, ya, tadi kakanda pulang kerja, ya, emak marah-marah, gitu ya. Ya, kenapa bisa begini, gitu kan? Emang kenapa bang? Tadi katanya dia manggil, kamu nggak jawab-jawab, gitu. Kapan? Nah, kalau udah kapan bisa jadi dia nggak tahu, nggak dengar ternyata kupingnya. Nah, coba kalau awalnya marah-marah. Maka yang terjadi penyesalan. Oh jadi kamu nggak dengar? Enggak, demi Allah. Soalnya lagi ngurusin si Ade itu tadi begini. Nah baru clear kan, baru jelas. Nah, jadi ya, dan ketika kita merasa, coba kita pada posisi istri kita ya, begitu suami orang tua kita dengar ngadu begini langsung kemudian dimarahi istri, gimana perasaan kita? Itu kita kecewa juga, nggak suka juga. Maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin orang lain itu memperlakukan kita. Itu kata Rasulullah SAW seperti itu. Ya, perlakukan orang lain sebagaimana kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita. Kita suka diperlakukan orang dengan baik. Kita suka dimaafkan, begitu ya. Ini berbicara dimaafkan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu ketika marah ya dengan salah seorang keponakan beliau ya. Dalam kisah hadisul ifki ya.
di mana di dalam peristiwa hadisul ifki ini Rasulullah SAW kan diterpa isu bahwa salah seorang istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini diisukan berselingkuh gitu ya, atau ya berzina gitu isinya. Dan itu beredar ya di tengah-tengah kaum muslimin, karena memang ada pihak yang mengompor-ngompori itu orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik yang yang turut ya yang turut membuat masalah jadi lebih rumit ya, menjadi lebih kisruh. Salah seorang yang juga mengompor-ngompori munculnya hadisul ifki itu adalah keponakan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini awalnya marah ya, kepada keponakan ini. Keponakan ini termasuk orang yang kesana kemari ya. Ini Aisyah gini masa gini. Namanya itu adalah Mistah ya. Mistah bin Utsasah. Ini keponakannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya lupa apakah keponakannya atau sepupunya ya. Ini kalau nggak salah anak bibi ya. Anak bibi berarti sepupunya. Ini masih kerabat lah ya. Udah gitu dia miskin ya. Miskin ya, dan sehari-harinya nafkahnya itu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dari Mistah ini ya. Jadi kalau tiap bulan tuh dapat jatah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nih, buat kamu makan sekeluarga. Tapi dia yang justru kemudian jadi kompor ya di tengah-tengah kaum muslimin yang memanaskan isu perselingkuhan ya, yang tidak benar. Ini hadis palsu, ini isu palsu, hoax lah begitu. Lalu kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan nama Sayyidah Aisyah ya. Dan ketika sebelum ayat itu turun ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjanji, marah, saking marahnya tahu bahwa Mistah ini termasuk orang yang mengompor-ngompori, padahal dari sisi kerabatan dia kerabatnya sendiri, dari sisi sosial dia menanggung nafkahnya Mistah, tapi kemudian kok tega gitu ya. Kalau kita mungkin ketemu udah main bejak aja gitu kan. Sayyidina Abu Bakar marah sampai dia bersumpah tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Sampailah turun ayat yang kemudian membersihkan nama Sayyidah Aisyah, sekaligus ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya begini, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Yang dimaksud ayat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah gitu ya. Dan Allah hendak mereka memaafkan dan berlapang dada ya. Jadi Allah maunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq maafin aja udah. Lalu apa narasi yang Allah gunakan di dalam mengingatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, dalam konteks ayat ini Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyughfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Gitu ya. Jadi bahasa bagaimana kita memahami kondisi orang lain gitu. Nah, itu yang ditangkap oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Allah mengatakan kalimat itu, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah saya tidak akan mencabut ya, nafkah rutin bulanan saya kepada Mistah gitu kan, karena saya ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau sadar kalau beliau pada posisi orang yang bersalah juga, dia pasti mengharapkan maaf orang lain gitu kan. Jadi ketika beliau bersalah misalnya ya, tentu harapannya apa? Ya mendapatkan maaf dari orang lain.
ketika beliau berdosa kepada Allah, tentu dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian beliau mampu menghapuskan emosi dan kemarahan tadi dengan cepat. Ya saya juga kalau bersalah pasti pengen diampunin Allah kan. Nah itu ya begitu ya. Jadi juga sama Mistah ini, dia salah. Ya. Tentu dia juga mengharapkan maaf dari saya, mengharapkan ampunan dari Allah. Gitu ya. Maka oleh karena itu kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq memaafkan Mistah. Nah demikian kita juga seharusnya kita ketika berhadapan dengan keluarga kita. Ya, ketika ada masalah, ada hal-hal negatif yang sampai ke telinga kita, jangan dulu kemudian marah-marah, emosi tidak jelas, ya, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan konflik. Tetapi coba dudukkan persoalan itu untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Dalam hal ini, selain tadi kita belajar ya, melatih diri, ya, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang pengertian, ya, yang bisa memahami orang lain. Dibantu juga dengan doa. Ya, ada doa dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya. Wahai Allah, kata Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik, dan tidak ada yang mampu menunjukiku pada akhlak yang baik kecuali Engkau. Nah, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya. Jadi Rasulullah SAW sampai minta kepada Allah supaya dianugerahkan akhlak yang baik. Apalagi kita. Jadi selipkan salah satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta diberikan akhlak yang baik. Dan salah satu manfaat dari akhlak yang baik adalah menjadi timbangan yang berat di yaumul mahsyar nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.